pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab yang pertama, yaitu bab tentang maqalah-maqalah atau hikmah-hikmah yang tersusun dua-dua. Jumlahnya setiap maqalah itu ada 2 pelajaran atau 2 ilmu. Dan setiap bab itu ada kurang lebih sekitar 10 maqalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai makalah yang kedua, dan sekarang kita lanjutkan kepada makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu tsalitsatu, utawi maqalah kang kaping 3 iku ngan Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dipun riwayataken saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ngendikane man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man utawi sapane wong iku dakhala manjing sapa man al-qabra ing kuburan bila zadin kelawan tanpa sangu ai minal amali sholihi tegese saking amal soleh iku fakaan nama mongko iku fakaan nama rokiba mongko kaya munggah nunggang sapa man al bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa prau ai fayaghriku mongko dadi kerem sapa man ghorkon kelawan kerem la khalasa kang ora ana slamet iku lahu kademan illa biman kejaba kelawan wong yungqidhuhu kang bisa nyelametaken sapa man ing man niku wau sing pertama. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi ila akhirih. Mal mayyitu ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalam kuburane si mayit iku kal ghariqi illa kal ghariqi kejaba kaya wong kang kerem al mughawwithi kang jaluk-jaluk tulung sapa gharik ay at-talib tegese wong kang nyuprih li ayu ghatha maring yanto den tulung sapa gharik. Makalah yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Makalah ini dari santri pertamanya atau santri terdekatnya Kanjeng Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Menurut madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, manusia yang paling utama atau umat Nabi yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini melihat sanadnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini semakin menguatkan pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Karena suatu hikmah atau suatu mau'izah itu bisa memiliki nilai bobot yang besar, itu tergantung siapa yang menyampaikan. Sebaik-baiknya ucapan atau sebaik-baiknya mau'izah, kalau yang menyampaikan itu orang yang biasa-biasa saja, itu akan dianggap atau akan dinilai kurang berbobot. Tapi meskipun kata-kata itu sedikit keluar dari orang yang besar,
Orang yang agung itu menjadi nilainya agung. Sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau ngendikan man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Ini bukan hadis nggih, sanes hadis. Tapi makalah ngendikan dawuh pitutur dari orang terdekatnya Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang artinya barang siapa yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal amal soleh, maka dia seperti orang yang ingin atau orang yang mengarungi samudra tapi tanpa perahu atau tanpa kapal. Pasti dia akan tenggelam. Karena alam kubur itu meskipun secara kasat mata kita, kalau kita lihat dengan panca indera, itu kelihatannya sempit. Ukuran kuburan itu hanya berapa? 1,5 meter. Tapi pada hakikatnya alam kubur, alam barzakh itu jauh lebih luas daripada alam dunia. Perumpamaannya seperti alam dunia dibanding alam kandungan. Alam kandungan yang begitu sempit, keluar dari alam kandungan menuju dunia ini yang begitu luas. Nah, dari dunia keluar, pindah tempat menuju ke alam kuburan lebih luas lagi. Makanya di sini diibaratkan seperti al-bahr, seperti lautan. Orang yang masuk ke lautan tanpa dengan menggunakan perahu atau kapal pasti dia akan keret. Jadi jangan kita anggap bahwa kuburan itu kita hanya melihat fisiknya yang sempit. Tapi kuburan adalah alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, yang itu sebenarnya hakikatnya itu lebih luas daripada dunia yang kita singgahi saat ini. Di sini ada dua istilahnya, kurang lebih ada dua pelajaran atau dua hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, orang ketika masuk dalam kuburan itu artinya melanjutkan perjalanan. Manusia diciptakan dari awal permulaan itu diciptakan untuk melakukan perjalanan. Makanya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada mati. Laisal maut illal intiqal. Innama ju'ila ilakumul abadu illal intiqal. Manusia diciptakan pertama kali memang rencananya untuk dijadikan orang yang kekal, makhluk yang kekal. Tidak ada kematian, melainkan di situ hanya perpindahan tempat. Dari alam roh pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh nanti pindah lagi ke alam akhirat ketika dibangkitkan. Dan itu semakin luas. Lah yang namanya perjalanan itu pasti membutuhkan bekal, apalagi perjalanan yang panjang. Cuman bekalnya itu bukan bekal arem-arem, bekal makanan jasad. Karena yang berjalan itu bukan fisik kita, tapi yang berjalan adalah ruh kita. Karena inti manusia adalah ruh, bukan jasad. Innamal insanu ruhun wa nafsun laisal jismu. Wa innamal jismu qafsu hadhil nafsi aw hadhir ruh. Jisim ini hanya sebagai sangkar, ibaratnya burung. Jisim ini adalah hanya sebagai sangkar, wadahnya. Nah, kita nanti akan keluar dari fisik kita ini. Perjalanan masih panjang, kita membutuhkan bekal yang. Lah apa bekalnya? Bekalnya adalah amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu adalah sifatnya maknawi. Maknawi artinya hal yang tidak wujud nyata.
Tapi pada hakikatnya amal soleh itu nanti di alam barzakh, alam kubur itu akan mewujud. Makanya kita sering mendengar ya, ketika orang di dalam kubur sedang sendirian itu nanti ditemani oleh amal-amalnya, yang baca Quran, yang tahajud, yang misalnya zikir dan lain sebagainya, itu nanti akan mewujud menjadi makhluk yang akan menemani si mayit di alam kubur. Itu yang pertama. Jadi orang dalam perjalanan itu harus bekalnya harus terlebih bagi orang yang di situ mempunyai istilahnya punya pengikut. Itu bekalnya harus lebih banyak. Siki mangkat ya, sekarang kita berjalan sendirian, dengan berjalan atau dengan melakukan perjalanan dengan anak istri misalnya, tentunya bekalnya lebih banyak. Lah ketika nanti anak istri misalnya butuh jajan, itu si suami harus di situ harus istilah membayari anak istri. Tanggungannya anak istri, tanggungannya suami. Itu bagi yang punya tanggungan. Makanya semakin kita itu banyak yang mengikuti kita, itu semakin berat sebenarnya, semakin berat tanggung jawab kita, karena kita di situ nanti harus siap ketika dimintai pertolongan. Itu yang pertama, sangu, bekal. Terus yang kedua, lautan kuburan atau lautan alam barzakh. Tadi sudah sedikit saya singgung, alam barzakh itu sebenarnya luas seperti samudra. Ketika orang melalui samudra itu harus menggunakan perahu. Kalau tidak menggunakan perahu, dia akan tenggelam. Nah, tenggelam itu pasti akan mati atau akan rusak. Aku bisa ngulang nih. Terus makalah ini dikuatkan oleh hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Seorang mayit atau orang yang mati di kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, orang yang akan tenggelam yang minta pertolongan. Makanya sering kita mendengarkan nyanyian saben malam Jumat pilih keumaran. Karena ya rata-rata itu orang karena terlalu sibuk mencari kebutuhan jasmani, sehingga terlalaikan untuk mencari kebutuhan yang kaitannya dengan rohani. Terlalu sering fokus dengan kebutuhan jasmani sehingga lupa dengan kebutuhan rohani. Makanya banyak nanti yang di dunia itu dia menjadi orang yang kaya raya, tapi di akhirat dia menjadi orang yang miskin. Sebaliknya, yang di dunia, ketika di dunia dia menjadi orang yang larat, miskin, di sana menjadi orang yang kaya raya. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang kaya dunia dan kaya akhirat. Jangan miskin keduanya. Kalau nang dunia wis miskin, wis melarat, nang akhirat melarat pisannya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin itu saja sebagai muqaddimah. Nanti kita lanjutkan pada kajian tambahan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.